Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan mengenai laporan praktikum unit operasi mengenai sedimentasi dan filtrasi. Adapun kalau kami tersusun oleh Saya Naila Winijua dengan NRP 501422109. saya Skarmadiani, NRP akhir 012. Saya Nada Gesha Vela Taya, NRP akhir 014. Saya Anida, NLP akhir 047. Selanjutnya akan dimulai mengenai sedimentasi. Yang pertama mengenai tujuan dari praktikum sedimentasi, yaitu mahasiswa nantinya dapat membedakan sedimentasi tipe 1 dan sedimentasi tipe 2. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menghitung efisiensi pengendapan. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menentukan overflow rate dan waktu pengendapan berdasarkan perhitungan hasil percobaan sedimentasi. Kemudian, untuk dasar teori. Yang pertama, sedimentasi adalah proses pengendapan padatan dalam cairan karena adanya gaya gravitasi, di mana suatu partikel padatan berada pada jarak yang cukup jauh dari dinding atau padatan partikel lainnya, sehingga kecepatan jatuhnya tidak dipengaruhi oleh gesekan dinding ataupun partikel lainnya yang disebut free settling. Kemudian, apabila partikel padatan berada pada keadaan saling berdesakan, maka partikel tersebut akan mengendap dengan kecepatan rendah, sehingga disebut indirect salting. Kemudian, secara umum, sedimentasi ini didahului oleh proses koagulasi dan vakuolasi, yang tujuannya yaitu memperbesar partikel padatan sehingga menjadi lebih berat dan dapat tenggelam dalam waktu yang lebih singkat. Sedimentasi sendiri terbagi menjadi 4 kelas atau 4 proses, yaitu yang pertama pengendapan partikel diskrit, yang kedua pengendapan vakuolan, yang ketiga pengendapan terhambat, dan yang keempat pengendapan terkompres. Kemudian, untuk proses pemisahan padatan umumnya terjadi dalam bentuk pengendapan partikel diskrit dan vakuolan. Selanjutnya, mengenai sedimentasi tipe pertama atau free settling, yaitu proses pengendapan dari partikel diskrit yang bukan merupakan vlog, di mana partikel diskrit ini mengendap secara individual dan tidak ada interaksi antar partikel. Contoh dari sedimentasi tipe pertama yaitu pengendapan lumpur kasar pada bak prasedimentasi untuk pengolahan air permukaan dan pengendapan pasir pada grid chamber. Sebelum dilakukan adanya sedimentasi tipe pertama, dilakukan proses jar test, di mana fungsinya untuk mengetahui dosis koagulan agar optimum. Dan juga proses koagulasi vakuolasi sedimentasi dapat berlangsung dengan baik dengan ditentukan dosis koagulan terlebih dahulu. Selanjutnya mengenai sedimentasi tipe kedua, yaitu vakuolan settling, di mana ini merupakan proses pengendapan partikel vakuolan dalam suspensi encer yang terjadi setelah adanya penambahan koagulan. Koagulan sendiri berfungsi untuk membantu partikel kecil bergabung menjadi vlog yang lebih besar dan lebih berat, sehingga lebih mudah mengendap di dasar bak sedimentasi. Kemudian untuk contoh sedimentasi tipe 2 di antaranya yaitu pada pengendapan pertama, pengolahan air limbah atau pengendapan partikel hasil proses koagulasi vakuolasi pada pengolahan air minum maupun air limbah. Selanjutnya, prosedur atau langkah kerja, yang dimana alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu pertama kolom tes single port, kemudian yang kedua kolom tes multiport, yang ketiga instrumen pengukuran kekeruhan yaitu turbidimeter atau spektrofotometer, yang keempat instrumen pengadukan atau pengadukan mekanik atau gelembung udara, yang kelima termometer. Kemudian untuk bahannya sendiri yaitu sampel air sungai dengan kekeruhan lebih dari 200 NTU, yang kedua endapan sungai, yang ketiga air kurang lebih 100 liter, dan tawas atau keagulan lainnya. Kemudian untuk jar sendiri dimulai dari disiapkannya sebanyak 10 liter di dalam bak dan diaduk secara merata. Kemudian air dibiarkan mengendap selama 30 menit. Yang ketiga, setelah diendapkan, diambil bagian atasnya saja hingga pertengahan kedalaman agar endapan tidak ikut terambil. Kemudian yang keempat, dimasukkannya 6 beker gas. Air dimasukkan ke dalam 6 beker gas 1 liter untuk dilakukan jar test. Kemudian yang kelima, dibungkuskan tawas dan diaduk dengan jar test. Yang keenam,
Parameter kekurangan dari air sampel diperiksa dengan turbidimeter dan ditentukan kadar optimum penambahannya. Selanjutnya, langkah kerja untuk sedimentasi pertama, yaitu air sungai disiapkan dan diaduk hingga homogen. Jika kekurangannya kurang, bisa ditambahkan oleh endapan dari sungai. Kemudian yang kedua, setelah air homogen akan dimasukkan ke kolom settings test hingga batas yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga, air dibiarkan mengendap selama 90 menit. Selama pengendapan ini dilakukan pengambilan sampel pada satu sampling point, yaitu pada menit ke 0, 10, 20, 45, 60, 75, dan 90. Kemudian yang kelima, pemeriksaan kekeruhan dilakukan pada air sampel. Parameter kekeruhan dapat diganti dengan parameter TSS. Kemudian selama proses pengendapan, air harus dipantau dan diukur temperatur airnya. Selanjutnya untuk langkah kerja sedimentasi yang kedua, yaitu yang pertama, lumpur yang mengendap pada percobaan sedimentasi tipe pertama dibuang terlebih dahulu. Kemudian, air sungai ditambahkan ke dalam kolam pengendapan hingga tinggi air mencapai batas yang tertentukan. Kemudian yang ketiga, ditambahkan koagulan pada kolam pengendapan dengan dosis yang sesuai dengan hasil jar tes. Yang keempat, dilakukan pengadukan air beserta koagulan menggunakan gelembung udara atau pengaduk mekanis. Yang kelima, pengadukan cepat dilakukan tidak lebih dari 1 menit. Yang keenam, pengadukan dilanjutkan dengan pengadukan diperlambat dengan jangka waktu 15 sampai 20 menit. Kemudian yang ketujuh, air dalam kolam pengendapan dibiarkan mengendap selama 60 menit. Yang kedelapan, di antara waktu pengendapan, sampel air diambil pada semua sampling point pada menit ke-10, 20, 30, 45, dan 6 menit. Yang kesembilan, periksa kekeruhan dari air sampel, di mana parameter kekeruhan dapat diganti dengan parameter TSS. Dan yang terakhir, selama proses sedimentasi, temperatur harus selalu diukur dan dipantau. Selanjutnya, hasil analisis sedimentasi tipe 1. Didapat data seperti ini. Dengan praktikum yang telah dilakukan, data hasil percobaan sedimen tipe 1 dilihat pada gambar berikut. Untuk grafiknya sendiri, ada pada di sisi kanan. Kemudian, menghitung kecepatan pengendapan atau VS dan fraksi konsentrasi atau F. Asumsi ketinggian kolom settling test adalah 1,5 meter. Untuk mencari VS, digunakan rumus H per T dan didapatkan VS sama dengan 0,0025. Sedangkan untuk mencari fraksi konsentrasi atau F, digunakan persamaan TSS menit ke N dibagi TSS awal, dan didapat F adalah 0,89. Hasil perhitungan kecepatan pengendapan dan fraksi tersisa dapat dilihat pada tabel berikut. Sedangkan untuk grafik relasi antara kecepatan pengendapan dengan fraksi TSS tersisa dapat dilihat pada gambar berikut. Setelah didapatkan hasil perhitungan, maka diperoleh data relasi antara kecepatan pengendapan dengan fraksi TSS tersisa sebagai berikut. Untuk menghitung persen removal, digunakan persamaan seperti pada yang terlampir, dan didapat persen R adalah 35,65%. Selanjutnya, diplotkan pada grafik dengan nilai kecepatan pengendapan sebagai sumbu X dan waktu sebagai sumbu Y. Dan didapatkan persamaan garis itu minus 2152 ln X dikurangi 12926 dengan regresinya adalah 0,915. Selanjutnya, untuk menghitung waktu detensi dan overflow rate atau OFR. Dari persamaan Y sama dengan minus 2152 ln X dikurangi 12926, maka dapat dicari waktu detensinya dengan X sebagai VO. Perhitungan terlampir pada gambar berikut. Didapatkan Y sama dengan 448 detik dan OFR-nya digunakan persamaan H per T dan didapatkan OFR sebesar 289 meter kubik per meter kuadrat per hari. Selanjutnya adalah hasil analisis sedimentasi tipe 2. Berikut ini merupakan data hasil percobaan sedimentasi tipe 2. Dan setelahnya dihitung persen removal dengan rumus sebagai berikut. Persen removal sama dengan SS di awal dikurangi ST per T
dibagi SS di awal dikali 100 dan didapatkan perhitungan pada gambar di sisi kanan. Kemudian didapatkan dan diplotkan ke grafik ISO removal seperti pada di gambar di sisi kiri. Kemudian didapatkan perhitungan berikut dan diplotkan ke grafik relasi waktu dengan persen removal. Selanjutnya dilakukan perhitungan SLR untuk tiap-tiap waktunya. Dicontohkan pada SLR untuk T sama dengan 5 menit dan didapatkan hasil SLR adalah 864. Dan yang terakhir yaitu diplotkan grafik hubungan waktu dengan dan hubungan persen removal dengan SLR. Untuk grafik waktu dengan persen removal didapatkan kesimpulan bahwa untuk mendapatkan 65% removal membutuhkan waktu pengendapan selama 30 menit. Dan sedangkan untuk mendapatkan SLR untuk mendapatkan SLR sebesar 65% pengendapan dibutuhkan adalah 172,8 meter kubik per hari per M kuadrat. Selanjutnya beralih ke praktikum filtrasi. Tujuan dari praktikum ini sendiri yang pertama adalah untuk mengamati tingkat kekeruhan pada air sebelum dan sesudah dilakukan filtrasi. Yang kedua, menghitung terjadinya head loss akibat aliran air melewati media bergilir dengan prinsip dari praktikum adalah vacuum filtration aliran vertikal dengan membagi ke 2 unit. Dasar teori dari praktikum ini sendiri ada yang pertama itu filtrasi. Filtrasi adalah suatu proses pemisahan zat padat terhadap zat cair dari suatu selari dengan menggunakan media proses yang meneruskan zat cairnya serta menahan padatannya sehingga zat padat atau cake bekerja sebagai media poros yang baru. Berdasarkan prinsip kerjanya, filtrasi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pressure filtration atau pengaliran menggunakan tekanan, yang kedua ada gravity filtration menggunakan gradasinya sendiri, dan yang ketiga adalah vacuum filtration atau filtrasi yang pengaliran bahannya dilakukan dengan prinsip penghisapan menggunakan vacuum. Yang kedua ada air lumpur. Lumpur didefinisikan sebagai padatan yang dihilangkan dalam proses pengolahan air minum maupun air limbah, yang nantinya lumpur ini akan dipekatkan untuk dibawa ke pembuangan akhir. Lumpur dihasilkan setelah proses aerasi dan diendapkan pada tangki sedimentasi. Lumpur yang kaya akan kandungan mikroorganisme akan berguna dalam mempertahankan proses biologi yang optimal di tangki aerasi dan sebagian besarnya akan dibuang. Untuk alat dan bahan sendiri yang dibutuhkan praktikum ini diantaranya ada ember atau bak air, turbidimeter, pompa air, selang, isometrik atau pipa pengukur, termometer penggaring. Semuanya sendiri ada air kurang lebih 150 liter dan filtrat. Untuk langkah kerjanya sendiri, yang pertama menyiapkan 160 liter air sampel di dalam bak, kemudian menghitung ukuran air menggunakan turbidimeter, kemudian mengalirkan air sampel dari bak pertama ke dalam bak berisi media filter menggunakan pipa. Yang keempat, mengamati ketinggian air visometrik pada waktu 10, 20, 30, dan 40 menit, kemudian mengambil filtrat dari hasil filtrasi, kemudian yang keenam, diukur kekeruhan air menggunakan turbidimeter. Selanjutnya terdapat data hasil percobaan sebagai berikut. Adapun tabel yang sebelah kiri merupakan tinggi air dalam visometer, sedangkan yang sebelah kanan merupakan tingkat kekeruhan dalam efluen. Dengan kekeruhan influen yaitu sebesar 10 NTU, diameter bak filter sebesar 15 cm dan temperatur air 28 derajat Celcius. Selanjutnya dilakukan perhitungan hasil analisis. Yang pertama ada efisiensi penyaringan dengan rumus NTUO min NTUX per NTUO kali 100 dengan contoh perhitungan pada 30 dan didapat efisiensi penyaringan sebesar 85%.
Berikut merupakan hasil perhitungan efisiensi penyaringan untuk semua waktu. Kemudian terdapat grafik hubungan antara kekeringan efluen dengan waktu. Yang kedua yaitu terdapat perhitungan rate filtrasi. Rate filtrasi dapat dicari dengan rumus debit efluen per 3,14 kali D kuadrat per 4. Berikut ini merupakan contoh hasil perhitungan untuk menit ke-30 dan didapat hasil sebesar 0,39 cm per sekon. Berikut merupakan hasil perhitungan untuk semua waktu. Grafik berikut ini merupakan menunjukkan hubungan antara waktu dengan rate filtrasi. Selanjutnya yaitu terdapat perhitungan head loss untuk antara P1 dengan P2 dan juga P1 dengan P3 dan juga grafiknya ada di sebelah kanan. Selanjutnya terdapat perhitungan head loss P1 dan P4, juga P1 dan P5. Grafiknya juga ada di sebelah kanan. Kemudian ada backwash. Backwash ini dapat diaplikasikan dengan grafik sebagai contoh. 1. Jika diinginkan menerapkan standar monitoring kualitas minimum dengan air yang telah difilter sebesar 2 NBU, maka setiap 38 menit filter perlu dihentikan untuk dilakukan backwash. Yang kedua, jika diinginkan backwash dengan head loss mencapai 4 cm, maka filter dapat digunakan selama 42 menit. Selanjutnya, filter perlu dihentikan untuk dilakukan backwash. Yang ketiga, jika diinginkan backwash ketika rate filtrasi menembus 0,22 cm per sekon, maka filter dapat dioperasikan selama 58 menit. Next. Berikut merupakan grafik untuk contoh-contoh yang telah dipaparkan sebelumnya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan grafik hubungan waktu filtrasi dengan head loss dapat disimpulkan bahwa semakin lama filtrasi, head loss semakin kecil dan semakin tinggi ketinggian air pada pipa, head loss semakin besar. Next. Baik, demikian hasil praktikum yang telah kami rangkum dalam presentasi kali ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata-kata maupun ucapan yang kami sampaikan. Selebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.